Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam channel CTF Diary Indonesia. Apa kabar Sobat Flagger semuanya? Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam memecahkan tantangan Capture the Flag yang diselenggarakan oleh platform rootme.org. Bagi yang baru pertama kali berkunjung, jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa juga tonton video-video channel ini sebelumnya, supaya pembahasan kita menjadi lebih runtun. Kita akan buka portal rootme kita. Silakan kunjungi website mereka di root-me.org. Pindah bahasa jika Sobat Flagger tidak nyaman dengan bahasa aslinya. Jika Sobat Flagger belum memiliki account, silakan isi form registrasinya, submit. Kemudian jika Sobat Flagger sudah memiliki account, klik I already have an account. Kita akan login ke portal rootme kita. Kita akan lanjutkan pembahasan masih dalam kategori web server. Kita akan coba selesaikan tantangan JWT Revoke Token. Seperti biasa, kita buka soal dan petunjuknya. JWT Revoked Token 25 poin. Revoked or not. Petunjuknya, 2 endpoint are available. Kita memiliki dua halaman login dan admin yang diakses menggunakan metode yang berbeda. Ada petunjuk source code-nya, kita akan start the challenge-nya. Kita akan ikuti gameplay-nya terlebih dahulu. Ternyata ada dua halaman yang dapat kita akses menggunakan post dan get. Kita lihat dulu page source-nya, ada sesuatu yang berbeda, ternyata tidak ada. Tantangan kali ini berkaitan dengan HTTP header. Kita akan gunakan software andalan kita, yaitu Burp Suite Community Edition. Bagi Sobat Flagger yang belum memiliki aplikasi Burp Suite Community Edition, silakan download melalui situs resmi mereka di Portzwigger. Download the latest version-nya, kemudian install menggunakan SH. Kita akan pilih Temporary Project in Memory. Kita next, use Burp Default, kemudian start Burp. Kita sudah sampai di dashboard Burp Suite Community Edition. Kita akan pilih proxy. Jangan lupa kita on-kan intercept-nya, kemudian open browser. Burp Suite Community Edition memiliki built-in browser, yaitu Chromium. Kita akan copy link tantangan kita untuk kita paste ke Chromium built-in dari Burp Suite Community Edition. Kita tidak akan bermain di jendela proxy, tapi kita akan bermain di jendela repeater. Maka kita akan pindah ke repeater, send to repeater. Kita pindah tab repeater. Kemudian tadi disediakan dua halaman, yaitu login dan admin. Untuk login, kita menggunakan metodenya post. Maka kita akan ganti change request metodenya. Kemudian kita tambahkan login di address-nya. Kita akan send. Bad request, karena kita tidak mengirimkan apa-apa untuk username dan password-nya. Baik, kita akan kirim JSON username dan password yang disertakan dalam tantangan ini. Kemudian kita ulangi proses pengirimannya. Kita akan paste ke baris paling bawah. Tapi karena konten tipe kita adalah JSON, kita akan copy konten tipenya dari responnya untuk menggantikan XWWW form URL encode ini. Kemudian kita send. Voila, kita dapatkan tokennya. Kita akan kirimkan request ini ke repeater satu lagi
supaya nanti kita tidak mengulang proses login-nya. Diklik kanan, send to repeater, sehingga kita dapat tab kedua. Sekarang kita akan akses untuk halaman adminnya. Pada petunjuknya, halaman admin diakses menggunakan metode get. Kita akan ganti change request metodenya ke get. Kemudian addressnya kita pilih admin. Kita send terlebih dahulu untuk melihat responnya. Missing authorization header. Kita akan tanya ke Google bagaimana menulis authorization di HTTP request. Authorization header with token. Menurut Gemini, ternyata kita menggunakan authorization bearer untuk mengirimkan HTTP request-nya. Kita akan copy authorization bearer. Kita akan kirimkan di bawah accept encoding ini. Kita paste di sini. Kemudian kita beri spasi 1 untuk membawa tokennya. Kita akan copy token yang tadi diberikan di proses login. Kita kirimkan ke proses admin. Kita akan send. Token is revoked. Kita lihat dalam soalnya, kapan dia terjadi token is revoked. Token is revoked terjadi karena akses token yang kita miliki itu di blacklist. Butuh waktu cukup lama untuk bagaimana mensiasati blacklist di sini. Sampai akhirnya saya ingat bahwa base 64 yang digunakan pada token JWT itu memiliki panjang yang sudah ditentukan. Kita tahu bahwa JWT itu memiliki 3 bagian. Yang pertama itu adalah header, yang kedua adalah payload, dan yang ketiga itu signature. Jadi bagian yang pertama dari JWT sampai dia ketemu titik itu adalah header. Kemudian bagian yang kedua dari titik berikutnya sampai titik berikutnya adalah payload, dan bagian yang ketiga dari titik terakhir itu adalah signature. Kita akan copy signaturnya. Kita akan buka terminal kita untuk menghitung berapa jumlah panjang karakternya. Kita gunakan Python. Kita beri perintah len. Kita akan paste fingerprint kita. Kita akan lihat berapa jumlahnya. Ternyata jumlah dari fingerprint atau bagian terakhir dari JWT token itu adalah 43. Padahal harusnya base 64 itu kelipatan 4. Artinya, di bagian fingerprint JWT token ini kurang 1 karakter supaya dia bisa genap 44 sesuai kelipatan dari base 64. Base 64 itu memiliki padding dengan karakter sama dengan. Supaya dia genap 44, maka kita tambahkan sama dengan di bagian terakhir dari fingerprint-nya. Kita akan send kembali. Token has expired. Ternyata ada waktunya. Kita akan pindah ke repeater nomor 1 untuk kita kirim kembali supaya kita dapat token yang baru. Baik, kita dapat token yang baru. Kita akan copy token yang baru kita untuk kita paste di proses admin, menggantikan token yang lama. Jangan lupa kita tambahkan sama dengan sebagai padding base 64-nya. Kita send. Voila, kita dapatkan flag-nya. Congrats! Flag do not revoke encoded token.
use the JTI field. Kita akan copy flag do not revoke ini. Kita akan paste di tantangan README-nya. Kita send. Amazing. Kita telah menyelesaikan tantangan JWT revoke token. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.